Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rika Penaldi dengan NIM 120220162. Saya akan mempresentasikan tentang perencanaan wilayah pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Yang pertama ada outline. Outline sendiri yang pertama yaitu ada sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya. Yang kedua ada pokok pemikiran teori Keynesian. Yang ketiga ada definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Yang terakhir ada studi kasus dan kebijakan pengembangan kawasan industri. Yang pertama yaitu ada sejarah. Ekonomi Keynesian atau disebut juga Keynesianism dikembangkan oleh John Maynard Keynes dengan pendekatan khas yaitu bagian permintaan ekonomi dan peran pemerintahan dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression atau depresi hebat, Perang Dunia II, dan ekspansi ekonomi pasca perang tahun 1945 sampai 1973. Meskipun kemudian kehilangan beberapa pengaruh setelah guncangan minyak bumi dan terjadi stagflasi tahun 1970-an, pendekatan teoritis dukungan sisi supply untuk industri utama dan pendukung. Yang kedua itu ada stimulasi sisi permintaan. Yang ketiga ada rekonstruksi Keynesianisme, ideologi politik, intervensi pemerintah. Yang kedua ada demokrasi sosial. Yang ketiga ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Selanjutnya ada pokok pemikiran. Wilayah cenderung mengkhususkan diri dalam memproduksi dan ekspor komoditas yang menggunakan faktor-faktor wilayah tersebut unggul secara relatif melimpah dibandingkan wilayah lain secara intensif. Faktor yang mendukung ekspor tersebut yaitu bahan mentah, tenaga kerja, modal, atau teknologi. Semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang yang banyak diminati wilayah lain atau mampu memproduksi barang yang bisa diekspor ke wilayah lain, maka semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selanjutnya ada sirkuler dan kasual kumulatif. Terdapat dua teori sirkuler dan kasual kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Yang pertama ada teori Middle, yaitu Middle yang menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Yang kedua ada teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Selanjutnya ada teori kutub pertumbuhan. Menurut teori kutub pertumbuhan, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek penggandaan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Jika diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan terjadi divergensia wilayah, yaitu kecenderungan terjadinya polarisasi pertumbuhan wilayah hanya terjadi pada wilayah tertentu. Kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Yang pertama ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Yang kedua ada bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis. Yang ketiga ada desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional. Yang keempat ada pengendalian pembangunan industri. Yang kelima ada investasi infrastruktur. Yang keenam ada perencanaan spasial. Yang ketujuh ada nasionalisasi industri. Yang kedelapan ada pengelolaan kota dan pembangunan kota baru. Yang kesembilan ada stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor. Yang ke-11 ada kelembagaan perekonomian.
Yang 11 yang terakhir yaitu adalah pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda. Selanjutnya yaitu ada studi kasus kawasan ekonomi khusus Palu terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Kawasan ekonomi khusus Palu memiliki kegiatan utama di bidang pengelolaan nikel dan biji besi, pengelolaan kakao, pengelolaan rumput laut, pengelolaan rotan dan logistik. Lokasi strategis Palu yang berada di alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2 menjadi keunggulan tersendiri. Kawasan ekonomi khusus Palu dilintasi alur pelayaran yang menghubungkan wilayah Asia Timur, Pasifik dengan wilayah Australia. Sesuai dengan master plan yang telah diterapkan oleh Pemko Palu, pembangunan kawasan ekonomi khusus Palu dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pada tahun 2018 hingga 2019 dengan luas 402 hektar akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar kawasan, residensial, pusat inovasi, area komersil, dan pembangunan agroindustri. Tahap 2 pada tahun 2021 sampai 2022 dengan luas 517 hektar akan difokuskan pada pembangunan jalan lingkar luar Palu, pengembangan industri otomotif, logistik, perekonomian, dan agro machinery. Tahap 3 pada tahun 2026 sampai tahun 2027 dengan luas 355 hektar akan difokuskan pada pengembangan agroindustri dan industri non-metal. Regulasi dan kelembagaan. Kawasan Ekonomi Khusus Palu memiliki kelengkapan kelembagaan yang terdiri dari Dewan Kawasan, Administrator, dan BPUPP. Dalam upaya mendukung pembangunan kawasan ekonomi khusus Palu, terdapat dukungan peraturan daerah diantaranya 1. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang pemberian kewenangan perizinan dan non-perizinan kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu pada 28 Januari 2016. Yang kedua, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pendelegasian sebagai kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu tanggal 26 Februari 2016. Yang di bawahnya ada struktur kelembagaan pengelolaan kawasan ekonomi khusus Palu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.